Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar masih tentang perbandingan, namun berbeda dengan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang perbandingan pada skala, sekarang kita membahas perbandingan senilai. Tujuan pembelajaran kita dengan mengikuti pembelajaran melalui Google Classroom dan WhatsApp, siswa harus mampu menentukan perbandingan senilai dan mampu memahami konsep perbandingan senilai. Jadi, tujuan dari pembelajaran ini, kalian harus mampu menentukan perbandingan senilai ya dari soal, kemudian harus mampu juga memahami konsep perbandingan senilai itu yang seperti apa, seperti itu ya. Nah, kayak kita lanjut saja ke materinya. Perbandingan senilai. Apa sih perbandingan senilai itu? Perbandingan senilai itu adalah perbandingan antara dua ukuran yang bersifat bila ukuran yang satu bertambah besar, maka ukuran kedua juga bertambah besar. Jadi, kalau yang satu ini bertambah besar, maka yang keduanya pun akan bertambah besar. Itu akan bertambah besar. Nah, kalau misalnya kalau yang satunya bertambah kecil, bagaimana Bu? Yang satu bertambah kecil, maka yang satunya pun juga akan bertambah kecil. Itu yang dinamakan perbandingan senilai. Jadi kalau yang satu besar, maka maka ukuran perbandingan yang keduanya juga besar. Kalau yang satunya kecil, perbandingannya itu kecil, maka yang keduanya akan semakin kecil juga. Seperti itu ya. Contoh masalahnya seperti ini. Yang nomor 1, contoh masalahnya adalah banyak bensin yang dibeli dengan uang yang harus dibayar. Semakin banyak bensin yang dibeli, semakin besar uang yang harus dibayar. Betul kan? Ya, betul. Kalau kita mau beli bensin, semakin banyak bensin yang dibelinya, ya uang yang dikeluarkannya harus semakin banyak juga. Kecuali sebaliknya, kalau kita membeli bensin sedikit, maka uang yang diperlukan juga sedikit, seperti itu ya. Nah, itu adalah logika untuk perbandingan senilai. Jadi, kalau yang satu bertambah besar, maka yang lainnya pun bertambah besar. Kalau yang satu bertambah kecil, yang lainnya pun bertambah kecil. Itu konsepnya. Konsepnya harus tahu dulu ya. Kemudian untuk yang kedua, semakin banyak bensin yang ada pada kendaraan, semakin banyak juga jarak yang bisa ditempuh. Ya, iya betul, kalau kita punya banyak bensin di dalam motor kita, berarti jarak yang ditempuhnya semakin panjang, semakin banyak. Ya, berbeda kalau bensinnya tinggal sedikit. Ya, paling dari Sendangkerta sampai Malaka juga udah mati ya motornya ya, seperti itu ya contohnya. Atau mungkin kita bandingkan dengan waktu. Kalau kita lebih banyak bensinnya, kita lebih banyak punya bensin, maka waktu tempuh yang akan kita lalui di perjalanan maka semakin besar. Ya, logikanya begitu. Kalau semakin banyak kita punya bensin, maka jarak yang ditempuhnya semakin panjang yang bisa kita tempuh dan waktu juga. Waktu tempuh untuk kita berjalan juga semakin panjang seperti itu ya. Nah, sekarang contoh nomor 3. Penjahit yang menjahit baju, semakin banyak waktu yang tersedia, maka semakin banyak juga baju yang dihasilkan. Betul kan? Iya, betul. Kita akan menjahit baju. Nah, kalau misalnya satu hari aja, misalnya ibu-ibu dicontohin ya, satu hari kita bisa mendapatkan satu baju, beres satu baju untuk dijahit. Kalau 2 hari berarti, kalau kita tetap bekerja untuk menjahit, berarti kita dapat 2 baju. Kalau 3 hari berarti 3 baju. Seperti itu. Jadi semakin banyak hari, ya, yang ini semakin banyak hari, maka akan semakin banyak juga baju yang dihasilkan. Seperti itu ya. Untuk nomor 4, nah ini contohnya masalah catering nih, atau restoran lah ya. Semakin banyak orang yang makan, maka semakin banyak juga bahan yang harus disediakan. Ya, logikanya begitu. Kalau semakin banyak orang yang makan, ya harus semakin banyak juga persediaan bahannya, bahan makanannya ya. Kalau misalnya bahan makanannya sedikit, ya otomatis yang orang yang banyak itu ya ada yang kebagian makan atau ada yang tidak. Atau bahkan hanya sedikit saja tidak kenyang, kan kasihan. Ya,
Kasihan. Jadi, perbandingan senilai itu logika kan gitu ya. Kalau kalian menemukan sebuah soal logika kan ya, harus memakai logika. Oh iya, kalau kita eh, semakin banyak bahan makanan berarti semakin banyak juga orang yang bisa makan. Nah, seperti itu logika. Logika ya, logika harus jalan. Kemudian nomor 5, ini contohnya di perpustakaan nih. Semakin banyak rak buku atau semakin banyak buku, ya bukunya semakin banyak nih. Maka rak yang diperlukan juga semakin banyak. Jadi rak bukunya itu juga harus banyak. Kalau misalnya rak bukunya sedikit, bukunya banyak, nanti bukunya nggak kesimpan di rak, nggak kesusun dengan baik. Ya, kalau di perpustakaan kalian lihat buku berantakan, berceceran, nggak ada raknya, nggak pakai rak, kan nggak enak lihatnya ya. Jadi pakai logika. Oh iya, semakin banyak buku berarti rak yang harus disediakan juga semakin banyak. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke rumus dan contoh soal. Oke, rumusnya bagaimana, Bu? Rumusnya itu ya, jika ada satu perbandingan A1 berbanding B1, maksudnya ini perbandingan yang pertama diketahui gitu. Kemudian ada A2 berbanding B2. Dengan masalah yang sama, ini perbandingan yang kedua. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka A1 dikali B2, ya, ujung dikali ujung, akan sama dengan tengah dikali tengah. A1 kali B1 A1 kali B2 ujung kali ujung akan sama dengan B1 dikali A2, tengah dikali tengah. Jadi, A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Ini artinya kalau tidak ada tanda apapun di sini, kalau tidak ada tanda apapun di sini ya, ini kan langsung A1 B2 gitu ya. Kalian bingung ini maksudnya apa A1 B2? Ah, ini maksudnya perkalian ya. Jadi perkalian itu menuliskannya itu macam-macam. Bisa tanda silang atau X, bisa dalam kurung, atau bisa bahkan tidak ada sama sekali tanda di sini. Ini artinya perkalian ya nak ya. Jadi A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Lanjut, kita langsung saja ke contoh soal, oke? Nomor 1, seorang tukang jahit mendapatkan pesanan menjahit kaos untuk keperluan kampanye. Ia hanya mampu menjahit kaos 60 potong dalam 3 hari. Kemudian, bila ia bekerja selama 2 minggu, berapakah potong kaos yang dapat dikerjakan? Nah, ingat nak ya, kalau di sini ada hari, di sini minggu. Nah, harus disamakan dulu nih. Harus disamakan dulu satuannya. Ya, berarti ini minggu kita rubah ke dalam hari. Jawabannya kita rubah dulu 2 minggu. Itu menjadi 14 hari. Maka perbandingan yang diperoleh adalah kaos berbanding hari. Yang pertama, tadi perbandingan pertama kita peroleh dari dua angka pertama yang ada di soal. 60 dan 3. Berarti kaos 60 ya, kaos ini yang di sini kaos 60. Kemudian harinya ada 3. Jadi kalau 60 kaos 3 hari. Sekarang perbandingan kedua, bila bekerja selama 2 minggu. Nah, ingat ya, walaupun ini 2 minggu atau 14 hari disimpan angkanya itu setelah angka 3, tapi kita lihat perbandingan awal. Kita menyimpan kaos dulu baru hari. Nah, maka perbandingan kedua pun harus kaos dulu baru hari. Jadi, tadi yang ditanyakan tuh kaosnya kan? Berarti titik-titik dulu. Titik-titik berbanding harinya tadi 14, seperti itu. Jadi, 60 berbanding 3 sama dengan titik-titik berbanding 14. Nah, berapakah jawabannya? Kita lihat ke bawah. Nah, ini seperti yang rumus tadi, kalau kita menemukan perbandingan senilai, ini kan perbandingan senilai ya, semakin banyak hari, maka semakin banyak kaos yang dijahit. Semakin banyak kaos, maka semakin banyak hari yang dibutuhkan. Ini di 60, ini 14. Tadi kan rumusnya ujung kali ujung,
tengah kali tengah. Berarti ujung kali ujung yang pertama itu 60 kali 14 sama dengan 3 kali titik-titik. Begitu. Nah, ini gimana nih mau nyari titik-titik di sini? Kita mau nyari titik-titiknya aja. Lalu kemanakan tiganya? Kalau kita mau mencari titik-titik, berarti si tiganya ini harus hilang. Gak boleh ada di ruas kanan. Ya, kemanain atuh Bu? Ya pindahkan ke ruas kiri. Ya, gimana caranya? Inverse kan? Apa itu inverse? Inverse itu kebalikan. Kalau di sini kali, ya, kalau kita mau pindah ruas kan, maka akan menjadi per atau bagi, gitu. Paham ya? Jadi 60 kali 14, tiganya di sini sudah hilang. Kemana Bu tiganya? Tiganya sudah pindah ke bawah. Seperti itu. Ya. Nah, sama dengan titik-titik. Nah, sekarang kita baru bisa bisa mencari, bisa hitung ya. 60 kali 14 berapa? Ya, itu mah bisa lah ya mengalihkan. 840 dibagi 3 berapa? 280. Jadi banyaknya kaos yang dapat diproduksi selama 2 minggu adalah 280 kaos. Seperti itu ya. Kalau belum paham silahkan ditanyakan. Nah, sekarang kalau sudah paham, silakan kerjakan tugas individu. Ada 4 soal, kerjakan di buku catatan ya. Kemudian fotokan hasilnya, kirimkan di Google Classroom. Jangan lupa diberi nama. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.